Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube ini Sobat. Welcome back to my channel. Seperti biasa si Mamang ada di belakang kamera sambil berbagi elektronik. Oke Sobat YouTube, kali ini bahasannya mengenai kawat nikelin blok atau elemen blok. Masih tetap terbuat dari bagian kawat nikelin. Cuman di sini kawat nikelinnya dimasukin ke dalam selongsong ya, atau tabung kecil dari logam besi. Nanti dimasukin ke dalam, terus dikasih serbuk khusus ya, anti panas. Dan sudah itu baru ujung satu dan ujung satunya dikasih ini terminal gitu ya. Nah, nanti sama pabrik dibikin spiral seperti obat nyamuk, dan ujung-ujungnya nanti dikasih tegangan listrik. Kenapa dibentuk kayak spiral? Ya bentuknya biar supaya tidak panjang gitu ya, kan jelek gitu. nggak mungkin kompor panjang, maka bentuknya seperti ini udah rusak gitu Sobat YouTube. Tapi Simang berbagi saja ya, mereview bagaimana cara kerja kompor listrik yang mempergunakan nikelin atau elemen blok. Baik Sobat YouTube, kita buka saja ya. Tapi sebelum dibuka, di sini ada bagian-bagian, di sini ada pilot gitu ya. Ini kalau dicolokin listrik ini nyala, dan di sini ada pengatur suhu ya. Di dalamnya ada otomatik atau thermostat gitu ya. Thermostat otomatik thermostat, yaitu untuk mengatur suhu. Dimana ini kalau udah panas berlebih dia akan mati sesuai dengan aturan di sini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Baik, kita buka saja ya. Ini tutup bawahnya, Sobat YouTube. Nah, ini di sini kelihatan ya, ada beberapa bagian. Nah, ini yang namanya thermostat. Ini umum gitu ya, seperti yang ada di setrika listrik. Kalau setrika listrik kan suka otomatik gitu ya, otomatiknya main gitu ya, nyala mati nyala mati. Nah, itu ada yang namanya logam bimetal. Jadi cara kerja logam bimetal itu kalau kena panas dia itu akan mengenur. Jadi kalau misalnya berbentuk seperti apa ya, seperti punggung kura-kura gitu ya, kayak melengkung gitu ya, atau melengking, kayak yang bengkok. Nah, bengkoknya itu akan ke posisi lain gitu ya. Misalnya tadinya bengkoknya ke bawah, nah bengkoknya kalau kena panas jadi ke atas. Nanti setelah dingin bengkoknya akan kembali lagi ke bawah. Nah, sehingga berakibat mendorong. Di sini kan ada ini, ada, nah itu tuh ada kontak gitu ya, dimana kalau sudah dingin itu akan kontak, maka listrik akan mengalir ke nikelin blok gitu ya, atau nikelin blok. Nah, itu akan mengakibatkan panas. Panasnya ini kan kurang lebih 300 watt, bisa untuk mendidihkan air. Nah, nanti kalau sudah panas pada setelan yang diinginkan, nah itu dia akan mati sendiri, dan di sini lampunya juga akan padam. Begitu Sobat YouTube. Mungkin kita buka ya untuk elemen bloknya. Nah, ini nih. Ini setelah dibuka seperti ini ya Sobat YouTube. Nah, ini elemen blok, sama dalamnya itu terbuat dari kawat nikelin biasa seperti pada umumnya gitu ya. Cuman ini dililit gitu ya, atau dibikin spiral, karena ini kan bisa dikasih tegangan 220 gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau panjangnya misalnya ini 2 meter ya. Kalau dibikin spiral, dililitkan gitu ya, nanti berbentuk spiral, nanti dimasukkan ke sini. Tapi ini kan buatan pabrik. Nanti kalau sudah masuk
ke dalam tinggal dikasih serbuk khusus gitu ya, atau serbuk asbes. Nah nanti ujung-ujungnya di ini ditutup. Nah ini ditutup ya. Ini juga sama dari asbes ya. Dan ujung-ujungnya ini terminal nanti buat ke listrik gitu ya. Jadi listrik yang satu langsung ke PLN dan yang satunya lagi ke sini ya. Nah, ke termostat ini. Jadi tugas termostat itu untuk menjaga biar panas berlebih nanti bisa mati sendiri. Soalnya nih kalau tidak pakai termostat, dia akan panas berlebih dan bisa mengakibatkan kebakar gitu ya, atau putus. Sebetulnya ini juga terlalu panas gitu ya, akibatnya ya ini bisa putus nih, seperti ini nih. Tuh ini kan putus, sudah rusak, terlalu panas. Nah jadi di sini bisa sobat lihat ya, untuk elemen bloknya itu di dalamnya itu ada kayak putih seperti kapur gitu ya, atau pasir khusus gitu ya, atau serbuk khusus, biasanya serbuk asbes. Nah di dalamnya itu ada kawat nikelin, diperintir atau dililitkan gitu ya, atau dibikin kawat spiral, nanti dimasukkan ke sini ya sama pabriknya, itu langsung dikasih serbuk khusus atau serbuk anti panas, maka akan membentuk ini ya, elemen blok. Karena ini udah putus ya, nggak bisa dicoba sobat YouTube. Nah mungkin seperti itu sobat YouTube, cara kerja dari kompor listrik yang mempergunakan elemen dan dimasukkan ke elemen blok, sehingga akan membentuk kompor listrik kecil atau mini kompor listrik. Ya lumayan lah buat bikin kopi atau apalah di saat kita nggak ada gas atau kehabisan gas. Jadi solusinya yaitu pakai kompor listrik. Tapi ya yang namanya kompor listrik harus kuat dulu listriknya gitu ya. Nah, minimal harus 900 watt, soalnya ini kan 300 watt. Begitu sobat YouTube. Jadi kesimpulannya, kawat nikelin itu banyak guna dan manfaat, bisa dipergunakan di berbagai perabotan rumah tangga ya. Di antaranya ya ini kompor listrik kecil, bisa hair dryer, terus catok rambut, pemanas lainnya seperti water heater, solder. Pokoknya banyak sobat YouTube. Simbang juga sampai bingung gitu ya. Soalnya yang namanya kawat nikelin itu makanya disebut kawat nikelin itu kawat ajaib gitu ya. Bisa dipakai untuk apa saja, bisa ditemukan di berbagai perabotan rumah tangga ya. Masih banyak, selain setrika listrik, terus panggang roti, kostemer, pokoknya banyak. Nggak bisa disebutin satu-satunya. Mungkin ada lagi gitu hal-hal lain yang mempergunakan kawat nikelin. Mungkin hanya itu sobat YouTube ya, bahasan mengenai kawat nikelin berbentuk blok yang dipergunakan pada kompor listrik kecil gitu ya, dengan bantuan termostat, maka cara kerja kompor listrik akan stabil dan awet. Jadi kalau ada salah kata penyajian dari film ini ya kita saling memaafkan saja. Dan kalau ada yang mau bertanya mengenai hal apa gitu ya, atau ada rekomendasi, ada request, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.